Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, para mahasiswa, baik untuk mata kuliah hukum dan masyarakat maupun PIH, maupun juga yang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian hukum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kuliah tentang Law, Society, and the Order. Jadi masyarakat, hukum, masyarakat, dan ketertibannya. Materi ini penting diberikan kepada saudara agar kita bisa memahami bagaimana relasi antara hukum, masyarakat, dan juga penciptaan ketertiban. Banyak hal yang akan kita bahas di sini, ya, terutama terkait bagaimana jejaring norma itu ada di dalam masyarakat, yang sebenarnya kesemuanya itu bisa kita katakan sebagai sarana untuk menciptakan order. Ya, jadi apakah nanti norma hukum, norma moral, norma atau norma kesopan santun, ataupun juga norma agama, termasuk norma teknis. Itu keduanya, keempat atau limanya itu bertujuan untuk menciptakan order. Nah, tentu dalam hal ini nanti kita akan membahas juga ada kemungkinan di antara nilai dan juga norma itu ada kemungkinan untuk saling bersitegang, ya, artinya mempunyai kekuatan-kekuatan yang berbeda, sehingga dalam praktek mungkin ada yang dikalahkan atau mungkin berkolaborasi, ya, dalam menciptakan sebuah ketertiban. Saudara sekalian, sebelum lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu society dan sosial, yang kemudian juga ada apa yang dilakukan individu dalam masyarakat, dan apa yang dibutuhkan agar masyarakat tetap survive, kemudian apa saja jenis nilai dan norma, dan mengenai hubungan ketegangan antara nilai itu. Society dan sosial tentu berbeda, ya. Society itu menunjuk pada materi, ya, soal masyarakat. Berarti di situ sekumpulan orang yang mengikatkan diri dalam sebuah satu kesatuan dengan tujuan tertentu. Nah, sosial itu merupakan karakter dari society itu, atau orang-orang yang melakukan interaksi dalam masyarakat. Ya, kita dikenal sebagai makhluk sosial, artinya kita ini adalah homo homini socius. Jadi kita sebagai kawan, ya, kawan atau partner, ya, atau apapun namanya, dengan orang lain, bukan sebagai homo homini lupus atau sebagai serigala bagi orang lain atau bagi pihak lain. Nah, di dalam masyarakat itu kita tentu melakukan relasi atau juga interaksi antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, orang melakukan interaksi kemudian juga relasi itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Nah, apa yang dibutuhkan agar masyarakat tetap survive, ya, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari individunya dan seterusnya? Tentu dibutuhkan order, ya. Nah, di dalam order itu tentu ada yang kita sebut dengan value and norm. Ini nanti yang beberapa hal juga akan kita bahas. Nah, apa saja jenis nilai dan norma? Itu banyak sekali, bahkan sampai saya mengatakan kita kenal namanya rimba tatanan. Wah, jadi tatanan ini bukan hanya satu atau dua, tapi rimba. Berarti apa? Banyak. Dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu, seseorang bisa menghadapi beberapa tatanan sekaligus, ya, norma hukum, ya, norma agama, ya, norma moral. Nah, ya, jadi atau mungkin bahkan sopan santun. 4 sekaligus orang yang berhadapan dengan norma-norma itu. Lalu adakah ketegangan? Ya, ada. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada kemungkinan tarik-menarik, ya, antara nilai yang satu dengan yang lain atau norma yang satu dengan norma yang lain. Mana yang akan kita dahulukan? Tentu kita lihat situasi dan kondisinya itu semacam mana. Ya, jadi dalam hal misalnya sopan santun, ya, kita di lokal mana, ya, kita harus utamakan
mungkin persoalan hukum kita agak tinggalkan dulu. Ini persoalan sopan santun perlu kita utamakan. Bisa jadi begitu, saudara. Nah, ada kita memahami bahwa setiap masyarakat itu tentu memiliki hukumnya sendiri, atau dalam hal ini kita bisa katakan ya bahwa ya ini ubi societas ibius itu maknanya bahwa setiap masyarakat itu punya hukumnya sendiri. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, apa ini kemudian tidak menyulitkan? Ya, ini sebagai akibat dari keragaman yang kita miliki. Masyarakat kita beragam. Jadi mau atau tidak, berarti apa? Di situ memang ada hukum yang beragam. Kalau hukum negara mungkin satu, tapi begitu kita memasuki wilayah keragaman suku, adat, budaya, di situ sebenarnya juga ada hukum. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 ketika hakim memutus perkara itu juga diwajibkan untuk membaca, mempertimbangkan hukum yang tidak tertulis. Nah, ini artinya apa? Yang tadi kita sebut dengan ubi societas ibius, betul. Nah, di situ hakim makanya ketika memutus perkara harus juga memperhatikan hukum yang hidup di situ. Itu maksudnya Indonesia punya hukum sendiri, Amerika punya hukum sendiri, ya, atau masing-masing benua pun juga punya karakter yang berbeda. Bisa jadi ada benua Afrika dan Asia yang punya karakter yang berbeda. Itu sudah pernah diteliti, misalnya oleh Werner Minsky ya dalam bukunya Comparative Law in Global Context. Ya, dia menerangkan bahwa karakter penegakan hukum di kedua benua ini tidak jauh berbeda. Ya, itu dengan pendekatannya mestinya harus dilakukan secara legal pluralism approach. Ya, jadi hukum negara diperhatikan, hukum masyarakat diperhatikan, bahkan yang ketiga itu di sisi lain adalah hukum natural atau natural law, hukum alam. Nah, yang berisi tentang moral, ethic, and religion. Nah, ini menunjukkan hukum yang berbeda, tapi ada, kalau kita tarik, karakter yang berbeda itu tentu masing-masing benua punya spesifikasi tersendiri dan penegakannya pun tidak bisa disamakan antara di daerah satu atau benua yang satu dengan benua yang lain. Saudara semua, ya masyarakat yang tadi kita sebut tentu terdiri dari manusia-manusia yang melakukan hubungan. Ya, kita sebut di sini manusia punya istilahnya itu kodrat, ya, atau hakikat kodrat. Hakikat kodrat manusia itu kita yakini sebagai makhluk yang monopluralis, yang terdiri dari monodualitas. Monodualitas pertama adalah susunan kodrat, itu ya kodratnya manusia terdiri dari badan jasmani dan juga jiwa rohani. Kalau badan jasmani apa? Ya kita hampir sama ya, unsur-unsur yang menyusun tubuh kita hampir sama. Cuma kalau diteliti sampai jenis gennya ya, kromosom dan seterusnya tentu akan berbeda. Tapi secara umum kita juga memiliki kesamaan-kesamaan dengan makhluk yang lain. Itu ada badan itu terdiri dari zat ya, hewani, nabati, benda mati dan seterusnya, itu memang terkandung di situ. Kemudian yang kedua adalah jiwa rohani. Kalau tadi badan jasmani yang mudah rusak, mudah fana sifatnya, temporer dan seterusnya, sekarang jiwa itu memiliki karakter rohani. Rohani itu artinya kekal. Nah, apa yang kekal? Yaitu jiwa. Jiwa itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Nah, ketiganya itu kalau menjadi satu kesatuan kita sebut sebagai akal. Ya, jadi orang yang berakal berarti orang yang masih memiliki kesatuan antara cipta, rasa, dan karsa. Lalu yang kedua, monodualitas yang kedua adalah sifat kodrat manusia. Manusia itu sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk individu, orang cenderung untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Nah, ini orang atau manusia individu karena apa? Kejasmaniannya tadi. Jadi, secara jasmania memang orang cenderung memenuhi kepentingan sendiri. Lalu sebagai makhluk sosial, jangan lupa tadi saya sebut bahwa manusia yang satu sebagai sahabat atau kawan bagi manusia yang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan kebutuhan atau kepentingan atau bantuan dari orang lain. Tidak bisa. Untuk menghasilkan keturunan butuh orang lain. Ya, untuk berkorelasi, berkorespondensi atau apapun butuh orang lain. Nggak bisa manusia itu hidup sendiri.
Ya, itu karakter kita. Yang kedua adalah kedudukan kodrat, yaitu sebagai makhluk pribadi yang mandiri. Yang kedua sebagai makhluk Tuhan. Kalau sebagai pribadi yang mandiri, manusia itu punya apa ya tadi? Karena kerohaniannya tadi. Jadi cipta rasa karsa sendiri, sehingga bisa menyebut dirinya aku. Nah, aku itu artinya aku punya cipta, aku punya rasa, aku punya karsa sendiri yang mestinya tidak boleh diintervensi, tidak boleh dipaksa, tidak boleh ada penghilangan terhadap cipta rasa dan atau pembatasan terhadap cipta rasa dan karsa itu, karena kita punya mandiri di situ ya, kemandirian di bidang cipta rasa dan karsa. Yang kedua adalah makhluk Tuhan, sebebas apapun orang tadi ya, manusia sebagai pribadi yang mandiri dia tetap menjadi makhluk Tuhan. Nah, ini monodualitas tentang kedudukan kodrat kita. Apa artinya sebagai makhluk Tuhan? Mau atau tidak, kita akan tunduk pada keputusan-keputusan Tuhan, kehendak Tuhan, ya kan? Ada takdir, ya itu nggak bisa ya kita lepas dari itu, karena Tuhan juga punya rencana sendiri kepada manusia atau makhluknya. Itu mengenai manusia ya, demikian kompleks yang tadi kita sebut sebagai pribadi yang terdiri dari monopluralis. Ini yang tadi kita singgung, orang-orang atau manusia yang berrelasi, berinteraksi di dalam masyarakat. Nah, di dalam melakukan interaksi tentu manusia mempunyai value ya, nilai yang diunggulkan. Kalau menurut Max Scheler itu ada nilai kenikmatan, ada nilai kehidupan, ada nilai kejiwaan, dan ada juga nilai kerohanian. Kemudian kalau menurut Nathanegoro ini bahwa nilai itu ada 3 macam itu ya, ada nilai material, lalu ada nilai vital, dan juga ada nilai kerohanian. Untuk nilai material itu berguna untuk raga manusia, ada sandang, pangan, papan. Kemudian untuk nilai vitalnya itu ada itu berguna untuk aktivitas kegiatan kesehatan. Contohnya kesehatan di sini. Lalu untuk nilai kerohanian itu berguna bagi rohani, apa? Nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan juga termasuk di dalamnya adalah nilai religius. Nah, apa pentingnya nilai terhadap misalnya kita dalam berhukum? Nah, tentu kita lacak, apakah ada hubungan antara nilai dengan misalnya peraturan hukum? Nah, ternyata ada, saudara sekalian. Kalau kita lihat di sini, nilai itu menempati posisi yang tertinggi ya dalam tatanan itu, karena sebagai sumber ya, nilai itu sesuatu yang berharga dihargai ya oleh sesuatu atau sekelompok orang, atau bisa saja itu di masyarakat ya, kelompok masyarakat dan seterusnya. Jadi nilai itu sesuatu yang berharga dan dihargai, kemudian dijadikan juga sebagai visi bagaimana seseorang atau kelompok masyarakat itu berlaku atau melakukan tindakan-tindakannya. Nilai itu dikonkretkan dalam bentuk norma, atau dengan kata lain, norma itu adalah konkretisasi dari nilai. Nah, norma itu apa? Norma adalah patokan tingkah laku atau pedoman tingkah laku. Itu secara umum ya. Kemudian diwujudkan atau dikonkretkan lagi menjadi norma hukum. Nah, norma hukum itu apa? Patokan tingkah laku yang mempunyai yang mengandung perintah dan larangan. Nah, jadi norma hukum itu harus begitu ya. Dan nanti kita pun akan berkesimpulan bahwa tidak setiap norma peraturan hukum itu mengandung norma hukum. Ya, jadi tidak selalu mengandung perintah dan larangan. Ya, yang dimaksud norma hukum di sini adalah patokan tingkah laku yang mengandung perintah dan larangan. Kemudian norma hukum itu lebih dikonkretkan lagi dalam bentuk namanya peraturan atau aturan hukum dalam bentuk rumusan tertentu. Nah, dari sini saudara lihat ya, bahwa ada hubungan yang erat antara value ya, nilai, dengan aturan atau peraturan hukum. Kita berikan contoh, misalnya ada aturan hukum ya, ada pasal 338 KUHP. Bunyinya ya, rumusannya itu, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya 15 tahun. Lalu normanya apa? Nah, ini norma hukum kita bicara. Norma hukumnya apa? Norma hukumnya adalah orang dilarang membunuh. Bukan perintah membunuh, tapi orang dilarang membunuh. Nilainya apa? Oh, ternyata di backup oleh nilai. Kenapa orang dilarang membunuh?
Karena setiap orang atau antara orang yang satu dan yang lain, manusia yang satu dan yang lain harusnya tumbuh apa? Cinta, kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi apa? Nanti kalau kita perhatikan, berarti larangan membunuh itu karena di backup oleh nilai, yaitu nilai cinta kasih. Ya, contohnya begitu. Ini kalau dilacak ya, setiap norma hukum itu pasti akan kita tarik bisa di backup oleh nilai tertentu. Nah, nilai-nilai dan atau norma atau tadi juga kita sebut ada aturan itu memang nanti berkelindan ya, terutama kalau kita potret bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Ini saya sampaikan teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang melibatkan tadi ya, ada rimba tatanan tadi, ada 3 domain besar dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat itu. Yang pertama adalah lembaga pembuat peraturan, yang kedua pejabat lembaga penerap sanksi, lalu yang ketiga adalah pemegang peran. Jadi 3 domain besar ini ya yang terlibat langsung dalam penerapan atau dalam hal ini bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Ada yang lain apa? Yaitu kekuatan sosial personal. Itu juga cukup dominan ya dalam menentukan bagaimana perilaku pembuat peraturan, perilaku penerap sanksi sampai pada pemegang peran. Isinya apa? Di situ nilai-nilai, norma-norma yang bisa kita katakan sifatnya non-hukum, termasuk budaya hukum, termasuk itu di dalam KSP ini, kekuatan sosial personal. Memang ada orang yang mengatakan, wah itu apa teori? Ya, disebut teori apa enggak? Assembly Statement tidak pernah mengatakan itu teori. Ya enggak usah dikatakan. Tapi kita sebagai pembacanya, ya scholar yang lain, saya bisa menyebut ini adalah sebuah teori yang tujuannya apa? Giving explanation terhadap apa? Fenomena hukum, suatu hukum itu bekerja. Bisa kita pakai sebagai penjelasan yang sifatnya sangat umum, ya. Ya jadi giving explanation why it happened atau sesuatu kenapa bisa terjadi. Ini bisa kita terangkan melalui bekerjanya hukum di dalam masyarakat menurut William J. Chambliss dan Robert B. Sidman. Nah, rimba tatanan yang saya maksud tadi adalah ini macam-macam ya, banyak sekali. Setidaknya kita mengenal ada 4, bahkan nanti bisa ditambahkan 1 lagi, yaitu namanya kaidah teknis. Nah, ada 5 kaidah, ya berarti ada kaidah keagamaan, ada kaidah kesusilaan, ada kaidah sopan santun, ada kaidah hukum, dan 1 lagi ada kaidah teknis. 5 kaidah itu dibedakan melalui apa? Ada terdiri dari dibedakan oleh tujuan, isi sasaran, yang ketiga dasar, yang keempat sanksi, yang kelima adalah daya kerja atau pelaksanaannya. Jadi kalau kita bedah ini, saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana nih hubungan antara hukum, misalnya ya hukum, moral, dan agama. Kita bisa lihat di sini. Adakah hubungan? Misalnya kita ingin menentukan bagaimana hukum miras, misalnya miras, ya minuman keras. Apakah kita tinjau dari hukum negara saja? Nah, hukum negara boleh tidak? Misalnya suatu saat kita memang ingin mengembangkan daerah tertentu menjadi produsen miras ya, seperti kemarin Perpres yang diturunkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya mengenai Perpres tentang minuman keras ya, maksud saya Perpres yang membuka peluang untuk pembuka industri baru ya di bidang investasi baru di bidang miras, industri miras misalnya. Nah itu jadi masalah besar, protes dari sana sini yang terjadi oleh masyarakat terutama oleh kalangan agama. Ya, pemeluk agama protes juga, loh. Bagaimana nih kita sebagai religious nation state kok kita mau secara sah ingin mendirikan pabrik-pabrik miras, minuman beralkohol itu, ya kan? Nah, ini jadi masalah. Apa ini tidak bertentangan nih dengan agama? Apa tidak bertentangan dengan sisi apalagi? Moral, agama, dan hukum. Kalau hukum mengiyakan begitu, tapi dari sisi moral, dari sisi agama. Nah, ternyata setelah kita bedah tentang agama manapun tidak ingin kalau pemeluk-pemeluknya itu minum minuman keras. Nah, dari sisi fakta sosial gimana? Oh, ternyata misalnya sudah terbukti di Sumatera Utara itu 60-70% ya kalau nggak salah ya. Itu kejahatan yang di sana dipengaruhi karena apa? Faktor orang minum minuman keras. Kurang fakta apa lagi? Jadi dari sisi banyak kita bisa menghukumi sesuatu bahwa jangan maksudnya jangan didirikan pabrik miras. Karena apa? Kalau pabrik didirikan nggak mungkin yang tidak produksi. Nggak produksi yang rugi. Setelah produksi mau diapakan? Dibuang ke laut kan nggak mungkin ya, didistribusikan. Siapa yang minum ya orang beragama. Padahal
kaum beragama itu dilarang untuk minum minuman keras. Nah, itu loh. Jadi ini kelindahan semacam ini saya terangkan dalam satu slide ini ya. Ada tadi yang disebut dengan norma teknis itu maksudnya norma yang dalam rangka untuk mengatur kegiatan teknis, misalnya apa, permainan ada sepak bola, ada bola voli, ada macam-macam ya, segala permainan termasuk catur. Itu semua ada normanya, bukan tanpa norma. Kalau tanpa norma kacau itu. Nah, itu kita sebut dengan norma teknis. Jadi ada 5 macam norma yang kita sebut sebagai rimba tatanan dalam masyarakat itu. Nah, terkait dengan hukum sendiri, saudara, ada setidaknya 5 macam konsep tentang hukum, ya. Itu kita bagi 2 sebenarnya, konsep yang doktrinal, ada konsep yang non doktrinal. Kalau konsep yang doktrinal, maka hukum itu dimaknai pertama sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Itu jelas, yaitu tinjauan dari apa? Filsafat. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan hukum nasional. Jelas ini tinjauan dari sisi positivistik. Hukum itu adalah gampangnya undang-undang, gitu ya. Hukum tidak lain adalah peraturan dan logikanya. Lalu yang ketiga, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim, ya, in concreto, dan tersistematisasi sebagai judge through judicial process. Nah, ini berarti hukum adalah putusan hakim. Nah, hukum sebagai putusan hakim itu dikatakan sebagai hukum in concreto. Lah, in abstraktonya di mana? Di peraturan perundang-undangan. Jadi, undang-undang atau peraturan perundang-undangan secara umum itu disebut sebagai hukum in abstrakto. Nah, kalau sudah ngomong putusan pengadilan, itu kita sebut sebagai hukum in concreto. Ya, sudah diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum melalui hakim. Nah, ya, itu disebut dengan sosiologik. Ya. Di sini kita ngomong soal judgment law. Lalu yang dari sisi non doktrinal, saudara sekalian, ada 2. Jadi yang keempat berarti ya, konsepnya yang keempat, hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, yang eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Jadi hukum itu perilaku, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa hukum itu hanya peraturan, nggak bisa. Hukum juga perilaku. Ya, di kelas pernah ada yang bertanya, loh kok bisa, Prof, hukum kok perilaku? Lah iya, saya berikan contoh aja, misalnya perilaku petugas. Itu perilaku, tapi itu adalah hukum. Artinya apa? Itu yang harus ditaati. Taruhlah misalnya kita ngomong hukum is command dalam arti perintah. Itu perintah penguasa, itu hukum. Tidak selalu dalam bentuk peraturan, tapi juga bisa aba-aba atau perilaku atau mungkin suara tertentu atau simbol tertentu, gitu loh. Jadi kalau ngomong hukum untuk peraturan, misalnya tadi saya katakan itu, loh kalau lampu menyala merah, aturannya apa? Berhenti. Tapi pernah enggak Anda menemukan lampu menyala merah, tapi Anda disuruh terus oleh petugas? Pasti pernah. Karena memang petugas punya diskresi dengan perilaku itu. Diskresi itu behavior. Kalau aturannya tetap lampu merah berhenti. Apakah kalau misalnya Anda akan mengatakan, oh, hukum itu peraturan, berarti Anda akan mengatakan aturannya merah berhenti, ya berhenti, saya nggak mau jalan. Nah, justru Anda yang akan ditilang oleh polisi kan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Jadi makna simbolik itu artinya makna dari behavior, apa yang tampak. Ini persoalan mindset. Cipta rasa karsa manusia itu juga mindset hukum, mindset seseorang juga bisa menjadi hukum. Artinya itu kemudian mendorong orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Memaknai warna tadi, ya kuning misalnya, kuning itu mestinya dimaknai hati-hati kemudian berhenti, tapi kenyataan dalam lapangan terjadi hukum yang berbeda. Kuning itu artinya tancap gas, itu behavior, dan itu jadi hukum. Hukum dalam masyarakat terjadi demikian. Apa itu salah? Ya, kalau mau disalahkan secara normatif, ya keliru gitu loh ya. Tapi secara sosiologis, oh ternyata begitu. Kalau Anda justru lampu kuning itu mulai menghentikan kendaraan Anda, mungkin Anda akan tertabrak oleh di belakang Anda. Mungkin malah Anda dipisu ya, dalam arti itu dimaki orang. Nah, ini ada 5 konsep ini sebenarnya merupakan tadi kalau kita bagi jadi 2, ada konsep 1, 2, 3 itu adalah doktrinal, lalu konsep 4 dan 5 kita sebut dengan konsep yang non doktrinal ya. Ini tentang hukum. Jadi dari sini saudara sekalian Anda akan paham bahwa hukum itu tidak bisa kita maknai sebagai peraturan.
hukum saja. Nah, sehingga saudara sekalian, setidaknya nanti kita akan coba untuk bagaimana cara memahami hukum itu dari 3 cara, ya 3 pendekatan. Yang pertama kita dekati hukum dari sisi filosofis, ideologis atau metafisis terhadap hukum. Kalau dari sisi filosofis, maka hukum dikonsepsikan sebagai ide hukum atau cita hukum atau nilai hukum. Contohnya apa? Keadilan. Terus metode pencariannya gimana? Ya idealis, penafsiran atau disebut dengan kontemplatif. Lalu yang kedua adalah pendekatan dari sisi normatif ya terhadap hukum. Kalau kita dekati hukum secara normatif ya kita akan temukan bahwa hukum itu dikonsepsikan sebagai norma hukum atau peraturan hukum. Nah, ini masih tadi ya di doctrinal research, ya doctrinal konsep. Lalu wujudnya bisa juga itu peraturan hukum, undang-undang atau putusan pengadilan. Nah, metode pencariannya gimana? Secara normatif atau doktrinal. Kemudian yang ketiga, kalau kita dekati hukum dari sisi sosiologis, ya kita akan temukan bahwa hukum itu dikonsepsikan tadi sebagai perilaku. Apakah perilaku yang tampak atau dibalik perilaku, sehingga nanti kalau Anda melakukan penelitian pun metodenya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Tapi ini bisa tergabung namanya socio-legal studies. Atau kalau Anda mau meningkatkan lagi tadi ke aspek legal pluralism itu bisa ya pendekatannya dengan legal pluralism approach. Jadi setidaknya ini saudara sekalian ada 3 pendekatan terhadap hukum itu dalam rangka untuk bagaimana kita memahami dan mencari kebenaran tentang hukum. Hukum memang punya fungsi yang cukup berat ya saudara sekalian karena berhadapan langsung dengan ada aspek idealitas, ada aspek kebiasaan atau kenyataan. Nah, hukum itu bertugas untuk apa? Meramu, ya meramu. Meramu apa? Meramu antara idealitas dengan kenyataan. Karena kalau kita dasarkan kenyataan terus, ambiar, karena ini terkait dengan pragmatisme. Kalau kita lihat dari sisi idealitas, sulit untuk dilakukan. Maka bagaimana ini hukum meramu antara idealitas dengan kenyataan itu. Nah, tentu untuk mewujudkan hukum yang baik itu kita harus punya apa namanya? Ini penjelasannya ya. Punya tata nilai ya. Terutama ya apa? Ya nilai dasar hukum. Kita kenal ada 3 nilai dasar hukum ya, yaitu ada nilai dasar yang disebut dengan justice, lalu yang kedua itu soal certainty atau kepastian hukum, dan yang ketiga ekspediensi ya, dalam hal ini adalah kegunaan atau utility. 3 ini yang biasa kita disebut oleh Gustav Radbruch itu dengan istilah triadism. Ya, jadi 3 nilai dasar hukum. Nah, itu sekaligus sebagai juga menjadi visi bagaimana hukum itu nanti akan dijalankan, apakah memenuhi unsur keadilan atau kepastian atau kegunaan. Yang jelas ketiganya itu juga memiliki hubungan yang dikatakan hubungan ketegangan, tarik menarik. Jadi karena potensinya besar, sama-sama juga kuat antara kepastian dan keadilan, misalnya tarik menarik, sehingga apa? Muncul namanya hubungan ketegangan, Spannungsverhältnis. Nah, ketika muncul tarik menarik itu, ini bukan tanpa solusi. Terus mana yang dikuatkan? Radbruch itu mengatakan begini, where statutory law is incompatible with justice requirement, statutory law must be disregarded by a judge. Nah, jadi ketika hukum negara itu tidak bersesuaian dengan pencarian keadilan, maka hukum negara itu harus diabaikan oleh hakim. Loh, ini perintah. Nah, sehingga dalam hal penegakan hukum, misalnya dalam hal penegakan hukum pidana, misalnya saudara sekalian, dalam sistem hukum nasional kita, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh hakim. Apa? Ya, ketentuan-ketentuan baik kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 atau apa? Ya tentu Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Jelas sekali bagaimana mengatur tentang yang tadi saya katakan, law is not only rule and logic but also behavior, even behind behavior. Loh, kalau kita mau berpikir jujur, untuk apa mengaitkan hukum ini dengan persoalan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, ini padahal di Undang-Undang Dasar di Undang-Undang 48 2009 jelas di situ disebutkan bahwa peradilan itu dilakukan demi apa? Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ngapain bawa-bawa Tuhan? Nah, tentu Anda tidak lupa bahwa pasal 29 ayat 1 itu berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa? Kita sebagai religious nation state yang mestinya juga memperhatikan
aspek ketuhanan, ya tidak bisa kita meninggalkan aspek ketuhanan ini dalam berhukum. Nah, kemudian terkait dengan tadi nilai-nilai yang sifatnya tidak tertulis, ya ada living law, ada macam-macam. Apakah hakim tetap harus memperhatikan? Iya. Kita lihat di pasal 50 Undang-Undang 48 tahun 2009, ya. Putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu, ya, perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis. Berarti apa? Ya, harus perhatikan. Misalnya kita juga lihat di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009. Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai, menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dan rasa keadilan, ya, nilai-nilai yang hidup dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Jadi ada nilai-nilai hukum, maksud saya, ada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Itu penting untuk diperhatikan. Jadi bukan apa? Bukan hanya peraturan saja. Ya, maka boleh jadi dari sisi peraturan itu terpenuhi unsur-unsur pidananya, tetapi karena pertimbangan hakim atau nilai keadilan dalam masyarakat yang diperhitungkan, orang bisa dilepas, ya, atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Loh, itu bisa jadi saudara sekalian, ya. Jadi saya kira dalam hal ini penting sekali, ya saudara sekalian, bagaimana dalam penegakan hukum itu kita perlu memperhatikan aspek-aspek yang tadi bukan hanya peraturan hukum saja, tetapi juga peraturan hukum yang maksudnya yang bukan hanya yang tertulis, tapi yang tidak tertulis pun kita perhatikan. Termasuk tadi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu tentu kita memang kadang-kadang berpikir lah ini zaman kemerdekaan kok alamnya masih seperti alam penjajahan. Nah, kita kan tahu kalau di zaman penjajahan itu yang disebut dengan asas legalitas itu ya bagaimana kepastian hukum itu sama dengan kepastian undang-undang. Nah, sementara kita kepastian kita itu adalah kepastian hukum yang adil, bukan hanya semata-mata mempertimbangkan hanya undang-undang gitu loh. Ini perlu kita pahami bersama saudara sekalian. Jadi yang tadi sudah saya singgung di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 2009, bagaimana hakim itu harus memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini jelas sekali saudara sekalian. Nah, lalu masih terkait dengan kepastian hukum, apa sih sebenarnya dimaksud dengan kepastian hukum itu? Kalau kita lihat KUHP, maka yang dimaksud tadi asas legalitas ya tidak lain adalah apa? Lex scripta, lex serta, dan lex stricta. Hukum itu mesti tertulis, apa yang tertulis, apa yang jelas disebut, dan harus ada rincian secara rigid. Ya, jadi lex stricta. Sementara kita juga tahu bahwa kepastian hukum yang kita maksud di sistem hukum nasional kita adalah kepastian hukum yang adil. Artinya apa? Tidak sekedar kepastian formal atau formal legal atau certainty itu, tetapi substantif atau material certainty, ya, kepastian yang tadi adil, kepastian hukum yang adil. Nah, saudara sekalian, akhirnya saya ingin sampaikan bahwa dalam masyarakat itu hukum memang berfungsi banyak, ya, antara lain dalam rangka apa? Melakukan perubahan sosial. Nah, kalau dari sisi putusan pengadilan, misalnya Roskupon itu sempat mengatakan bahwa ada dalil law as a tool of social engineering. Hukum itu sebagai sarana untuk apa? Mengubah masyarakat. Ya. Nah, nanti perannya banyak di situ, ya. Apakah itu kemudian menyelesaikan masalah, melakukan perubahan, mengkondisikan sesuatu, mempengaruhi munculnya perbuatan baru, dan seterusnya, itu memang tugas hukum. Ya, dalam bidang masyarakat kemudian berkembang, ya, karena kita eranya era teknologi macam ini, memang perilaku kita juga terkondisi juga, ya, yang dimaksud dengan perbuatan tidak selalu perbuatan fisik, tapi juga perbuatan non-fisik. Nah, ini jadi masalah besar. Misalnya persoalan cybersex. Cybersex itu sebenarnya termasuk misalnya perzinahan atau tidak, misalnya terhadap orang lain, bukan terhadap suami atau istri sendiri. Nah, itu termasuk enggak perzinahan misalnya. Nah, padahal perzinahan yang dimaksud dalam KUHP adalah perzinahan yang secara fisik, jelas bagaimana orang berhubungan, ketemu langsung, memasukkan alat vitalnya ke laki-laki, ke perempuan, dan seterusnya, jelas. Itu fisik. Sekarang sudah masuk di non fisik, yaitu misalnya dengan cybersex. Apakah cybersex termasuk perzinahan? Ini jadi PR besar. Nah, ini termasuk apa? Apa yang terjadi dalam masyarakat, yaitu membutuhkan pengaturan-pengaturan yang juga sifatnya
dinamis gitu ya. Nah ini yang tadi saya sebut law, society, and the order. Nah untuk mencapai tertib gimana? Mestinya ada ketentuan bahwa persoalan misalnya ada yang mengadukan tentang cybersex yang dilakukan pasangan bisa dituntut gitu loh ya, karena itu ya termasuk salah satu faktor misalnya diteliti faktor bagaimana dinginnya rumah tangga atau mungkin bagaimana faktor menjadi pemicu perceraian dan seterusnya atau keburukan-keburukan dalam rumah tangga yang lain. Ini kalau kita lihat bahaya sama antara perzinahan secara fisik maupun yang non fisik. Nah, fungsi hukum tadi sudah saya katakan ada dalam masyarakat untuk semuanya semua dalam rangka mencapai order ya. Nah, apakah menyelesaikan sengketa, kemudian menetapkan hubungan masyarakat, menentukan pembagian kekuasaan dan siapa yang menjalankannya, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan perubahan itu semua dalam rangka untuk menciptakan apa? Order. Ini pembagian-pembagian mengenai fungsi hukum yang mulai dari fungsi kontrol sosial, kemudian rekayasa sosial, kemudian ada emansipasi masyarakat. Ini ya menurut A.G. Peters ini tentu didasarkan pada siapa penggunanya, apakah polisi, apakah pejabat atau konsumen. Ini dibedakan antara kalau polisi misalnya lebih menggunakan memfungsikan hukum sebagai kontrol sosial. Kalau pejabat apa dalam rangka untuk rekayasa sosial. Kalau untuk konsumen atau masyarakat pada umumnya apa? Ya untuk emansipasi masyarakat. Bagaimana hukum itu berperan untuk mewadahi aspirasi masyarakat sehingga berturut apa dalam hal berpartisipasi dalam pembangunan. Maka sifatnya bottom up. Ya, ini ada pengguna, ada sudut pandang dan ada teori yang mendukungnya. Saya kira bisa dipahami slide ini ya. Kemudian berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah tentu bekerjanya hukum dalam masyarakat itu bisa dalam pengertian pidana maupun perdata. Kalau untuk pidana, tentu kelembagaan-kelembagaan yang terlibat adalah polisi, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Ini jelas terjadi dalam masyarakat, maka penegakan hukum di situ pun tidak bisa kita lepaskan dari apa? Ya, ada pengaruh masyarakat dan kelembagaan hukum. Misalnya kita ngomong pengadilan, ada nggak hubungan pengadilan dengan masyarakat? Ada. Apakah betul pengadilan itu mandiri? Oh, nanti dulu, karena ada 6 faktor bagaimana hakim itu memutus perkara. Ada termasuk apa? Ciri pribadi sosial hakim, bahan yang masuk ya, faktor-faktor sosiologis yang lain itu berpengaruh. Maka sangat mungkin terjadi dikaji namanya sosiologi pengadilan. Apalagi namanya polisi yang berada di garda terdepan dalam sistem penegakan hukum pidana, itu sangat berkaitan dengan masyarakat dalam rangka nanti mencapai order. Apalagi polisi juga kita tahu bahwa salah satu tugasnya adalah harkamtipmas, ya memelihara apa? Ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Melalui apa? Ya sarannya peraturan perundang-undangan atau juga bukan peraturan yang tertulis saja, tapi juga ada peraturan yang tidak tertulis. Tapi intinya di sini memang kita menghendaki adanya ketertiban dalam pengertian bukan statis, tapi yang dinamis, ya, bukan yang statis, tapi yang dinamis. Ini gambaran secara umum bagaimana bekerjanya kelembagaan hukum di sistem peradilan pidana atau SPP, ya. Ini tentu membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut lagi ya. Ini belum ada satu lagi namanya advokat. Nah, advokat itu kan menjadi sebenarnya salah satu bagian kalau sesuai dengan undang-undang advokat itu sebagai penegak hukum juga. Jadi harus kita pahami juga. Ini ada kurang satu namanya advokat. Itu bisa baik di perdata maupun di bidang pidana. Nah, terakhir saudara sekalian, perkembangan yang harus kita juga pahami bahwa hukum kita ini yang terus bergerak ya. Jadi di dalam masyarakat pun law, society, and the order juga tergantung dari pemahaman kita bagaimana misalnya menyelesaikan sebuah kasus. Kita tidak bisa hanya melalui sistem yang doktrinal, tapi kita lebih juga progresif. Progresif dalam arti apa? Untuk mengatasi kebuntuan-kebuntuan formal yang ada. Ini butuh terobosan, butuh rule breaking. Ya. Rule breaking itu lompatan atau breakthrough, ya, terobosan hukum itu dalam rangka tadi untuk memutus atau untuk menjebol kebuntuan dalam penegakan hukum. Nah, hukum progresif ini digagas oleh Prof. Sachito Raharjo dalam rangka tadi, bagaimana kita bringing justice to the people. Intinya, hukum progresif itu adalah hukum yang untuk manusia, dan hukum progresif tidak anti undang-undang.
tetapi bagaimana bisa menghadirkan, ya, menggunakan undang-undang itu untuk bringing justice to the people. Ya, singkatnya itu semua tadi kita arahkan untuk mencapai order dalam masyarakat, tapi order yang dinamis. Jadi bukan berarti masyarakat tanpa konflik. Konflik itu pasti terjadi, tetapi bagaimana kita menyelesaikan konflik itu melalui sumber-sumber hukum yang ada, apakah itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, pembicaraan kita mengenai law, society, and the order. Semoga menjadi bahan bacaan tersendiri kita, ya, dan kesemuanya tadi bisa menjadi cara kita, ya, untuk memahami bagaimana relasi antara law, society, and the order. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.